Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ontogeni dan Farmakologi Implikasi Terapeutik Terhadap Pertumbuhan. Ontogeni berasal dari bahasa Yunani menjadi asal mula atau permulaan. Ontogeni ialah perkembangan yang terjadi pada suatu individu mulai dari pertama kali terbentuknya yakni zigot, terus lalu berkembang menjadi embrio, fetus, lahir, pubertas, dewasa, lalu meninggal. Ontogeni adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa perkembangan yang terjadi selama seluruh hidup suatu organisme. Ontogenesia dan morfogenesia adalah dua nama lain yang digunakan untuk ontogeni. Secara umum, semua peristiwa perkembangan ini dimulai dengan pembuahan jantan dan betina, membentuk zigot, kemudian zigot mengalami pembelahan dan pemadatan sebelum diferensiasi. Perkembangan pada ontogeni. Penundaan pematangan dari aktivitas enzim metabolisme dapat menjelaskan terjadinya toksisitas obat pada bayi atau anak-anak. Perubahan perkembangan penting dalam biotransformasi, menunjukkan perlunya penyesuaian regimen obat sesuai pertumbuhan. Usia pada bayi dan anak-anak untuk obat seperti metilsantin, natsilin, cetalosporin. Perkembangan enzim fase 1. Ekspresi enzim fase 1 seperti sitokrom P450 merupakan secara nyata selama perkembangannya. CYP3A7 merupakan isoform SCYP yang dominan pada hati janin, yang melindungi janin dengan cara detoksifikasi sulfat. Ontogeni metabolisme obat dapat juga diturunkan pada studi farmakokinetik metabolisme obat oleh isoform CYP. Bersihan midazolam intravena dari plasma merupakan fungsi utama dari aktivitas SCYP3A4 dan CYP3A5. Perkembangan enzim fase 2. Ontogeni reaksi konjugasi yang melibatkan enzim fase 2 kurang mapan dibandingkan dengan ontogeni reaksi yang melibatkan enzim fase 1. Data yang tersedia menunjukkan bahwa isoform transferase atau UGT memiliki profil pematangan yang unik dengan konsekuensi farmakokinetik. Misalnya itu glukorinidasi paracetamol. Baik, saya akan melanjutkan pengertian neonatus dan pediatrik. Neonatus adalah di mana bayi yang baru lahir 28 hari pertama. Neonatus memiliki ciri berat badan 2.700 sampai 4.000 gram, panjang 48 sampai 53 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Neonatus memiliki frekuensi denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit. Lanugo tidak terlihat dalam rambut kepala, tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR 7, refleks sudah terbentuk dengan baik. Pediatrik berasal dari bahasa Yunani yaitu pedos yang berarti anak dan iatrika yang berarti pengobatan anak. Beberapa penyakit memerlukan penanganan khusus untuk pasien pediatrik. Anak adalah masa kanak-kanak yang menggambarkan suatu periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Penggunaan obat pada anak-anak tidak sama dengan orang dewasa, sehingga hanya terdapat sejumlah kecil obat yang telah diberi izin untuk digunakan pada anak-anak yang memiliki bentuk sediaan yang sesuai. Faktor-faktor farmakokinetik obat. Absorpsi obat melalui rute oral dan parenteral pada anak sebanding dengan pasien dewasa. Pada bayi dan anak, sekresi asam lambung
belum sebanyak pada dewasa, sehingga pH lambung menjadi lebih alkalis. Hal tersebut akan menurunkan absorpsi obat-obat yang bersifat asam lemah seperti phenobarbital dan phenytoin. Sebaiknya akan meningkatkan absorpsi obat-obat yang bersifat basa lemah seperti penicillin dan erythromycin. Waktu pengobatan pengosongan pH lambung akan mencapai tahap normal pada usia sekitar 3 tahun. Waktu pengosongan lambung pada bayi baru lahir yaitu 6 sampai 8 jam dan sedangkan dewasa 3 sampai 4 jam. Oleh karena itu harus diperhatikan pada pemberian obat yang diabsorpsi di lambung. Peristaltik pada neonates tidak beraturan dan mungkin lebih lambat, karena itu absorpsi obat di usus halus sulit diprediksi. Absorpsi perukatan meningkat pada bayi dan anak-anak, terutama pada bayi prematur karena kulitnya lebih tipis, lebih lembab dan lebih besar dalam rasio luas permukaan tubuh per kilogram berat badan. Segi praksis pemakaian obat pada anak. Yang pertama, periode awal kelahiran. Pada periode ini pemberian obat peroral dapat mengakibatkan aspirasi. Lagi pula beberapa obat tidak diabsorpsi secara baik. Jika diberikan secara intramuskular, sebaiknya dilakukan di tungkai atas sebelah anterior atau lateral. Penyuntikan pada pantat tidak dianjurkan mengingat masa obat yang masih relatif kecil dan kemungkinan rusaknya saraf ekiatik. Obat-obat yang dapat menggeser bilirubin dan ikatannya pada albumin seperti sulfonamida, diazoksida, rebobiosin, dan analog vitamin K. Kendalanya dihindari untuk mencegah terjadinya kran ikterus. Pemakaian kloramfenikol pada bulan pertama kelahiran sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan Gray baby syndrome akibat tertimbulnya kloramfenikol tak terkonjugasi atau dalam darah. Cara pemberian obat yang efektif, karena kemungkinan adanya reaksi penolakan untuk minum obat, maka pemakaian obat dalam bentuk sirup sangat dianjurkan, terutama yang tidak memberi rasa pahit. Namun perlu diingat, pemakaian jangka panjang obat sirup dengan pemanis dapat menyebabkan karies gigi. Frekuensi pemberian hendaknya dibuat seefektif mungkin, misalnya tidak lebih 4 kali sehari. Menghindarkan obat dari jangkauan anak. Dalam periode umur ini anak cenderung ingin tahu obat apa yang mereka minum dan berusaha untuk mengambil dan meminumnya sendiri. Perlu diingatkan bagi orang tua si anak untuk menyimpan obat secara baik mungkin agar tidak mudah dijangkau oleh anak. Pengobatan pada infeksi berulang. Secara umum anak-anak dalam kelompok ini akan sering mengalami penyakit infeksi yang berulang. Sebagian besar infeksi ini disebabkan virus, di mana antibiotik sama sekali tidak diperlukan. Masalah yang mungkin timbul pada pengobatan golongan umur ini antara lain masalah tidak taatan. Hal ini mungkin tidak begitu berarti untuk penyakit-penyakit yang akut dan sembuh sendiri. Namun seperti tonsilitis dan faringitis akut, tetapi ketaatan minum obat sangat berpengaruh terhadap kualitas penyembuhan penyakit-penyakit kronis seperti epilepsi, diabetes mellitus, dan asma. Penyalahgunaan obat, kecenderungan untuk menggunakan obat sendiri tanpa indikasi yang jelas sangat besar pada kelompok umur ini. Untuk itu, obat-obat yang menyebabkan adiksi sebaiknya diberikan hanya jika benar-benar diperlukan. Beberapa faktor yang tampaknya mempengaruhi ketaatan minum obat, diantaranya faktor obat. Ketaatan minum obat pada anak umumnya meningkat jika obat diberikan dalam bentuk cairan. Frekuensi pemberian dan keragaman jenis obat semakin tinggi. Frekuensi pemberian lebih dari 3 kali sehari dan semakin banyak obat yang diresepkan akan menurunkan ketaatan minuman obat secara nyata.
Untuk penyakit kronis diperlukan pengertian yang mendalam dari orang tua bahwa penyembuhan anaknya sangat tergantung pada pengobatan yang diberikan dalam jangka panjang. Farmakoterapi pada neonatus dan pediatrik. Beberapa pertimbangan yang perlu diambil sehubungan dengan pemakaian obat pada anak adalah faktor-faktor farmakokinetik obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Pertimbangan dosis terapeutik dan toksik, yakni termasuk pemakaian obat dengan lingkup terapi lebar atau sempit. Perhitungan dosis. Segi praktis pemakaian obat mencangkup cara pemberian, kebiasaan, dan ketaatan pasien untuk minum obat.